Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Setiawanti. Saya mahasiswa PPK Daljab tahun 2021 dari LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan menampilkan praktek pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, coba adik sebelum pembelajaran dibimbing berdoa dulu ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang najis, tata cara bersucinya atau mensucikannya juga kemarin sudah kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hadas. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam hadas. Apa anak-anak? Macam-macam hadas. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang najis. Nah, tujuan kita mempelajari tentang hadas, tujuan setelah melakukan pembelajaran hari ini, kalian dapat menerapkan apa saja? Tata cara bersuci dari hadas. Sebelumnya nanti akan diberikan video. Kalian amati videonya. Nanti akan Nunik sampaikan materinya apa saja di situ. Kalian nanti akan mengungkapkan materi yang ada dalam video tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam hadas dan tata cara mensucikannya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab ini dari 4 aspek. Yang pertama dari sikap spiritual. Kalian harus menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat beribadah. Dari aspek sikap sosial, kalian dapat menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dan penerapan tentang tata cara bersuci. Dari aspek pengetahuan, dapat menerapkan tata cara bersuci dari hadas, dan dari aspek keterampilan mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas. Untuk selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, dari aspek pengetahuan, menerapkan prosedur pelaksanaan bersuci untuk menghilangkan hadas yang sesuai dengan ketentuan fikih. Dari aspek keterampilan, mendemonstrasikan prosedur pelaksanaan bersuci dari hadas berdasarkan urutannya. Selanjutnya, tujuan mempelajari materi ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hadas dan dapat membedakan macam-macam hadas, serta dapat menyajikan tata cara bersuci dari hadas dan membiasakan keadaan suci dengan baik dan benar, serta memiliki 4 keterampilan: kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sebagai implementasi dari pemahaman tentang bersuci dari hadas. Kita langsung saja ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, nah, kalian perhatikan dulu ada 2 gambar sebelah kanan dan kiri. Kira-kira itu anak-anak lagi sedang apa? Betul sekali, di sebelah kiri ada anak-anak sedang mandi dan sebelah kanan ada gambar anak
akan berwudu. Nah, yang nanti akan kita pelajari dari bab ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bab hadas. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang najis. Untuk kali ini kita mempelajari tentang hadas ya. Nah, hadas artinya suatu peristiwa atau suatu yang terjadi atau suatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Untuk hadas sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya kita akan mempelajari dulu tentang hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu hadas yang dapat disucikan dengan cara wudhu atau dengan tayamum. Sebab-sebab dari hadas itu yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Contohnya ada kencing, kentut dan buang air besar. Kemudian ada hilang akal karena tidur, mabuk ataupun gila. Selanjutnya karena menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Selanjutnya lagi ada bersentuhan kulit antar lawan jenis yang bukan muhrimnya. Kemudian kita ke hadas besar. Nah, hadas besar ini apa? Nah, hadas besar ini hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi janabah. Jika kondisi sakit atau darurat boleh diganti dengan tayamum. Nah, kalau tadi hadas kecil itu cara bersucinya dengan wudhu dan tayamum, kalau hadas besar dengan cara mandi janabah atau juga dengan tayamum. Sebab-sebab berhadas besar. Nah, antaranya yang pertama karena melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh, baik mengeluarkan air mani ataupun tidak. Selanjutnya, keluar sperma atau mani baik disengaja maupun tidak. Haid atau nifas bagi wanita. Selanjutnya adalah wiladah, setelah melahirkan, ini juga bagi wanita. Kemudian karena meninggal dunia. Selanjutnya kita akan mempelajari tata caranya bersuci. Yang pertama adalah ketentuan wudhu. Wudhu ini adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Ketentuan wudhu ini ada dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Selanjutnya, tentang syarat-syarat wudhu. Yang pertama, syarat pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau berakal sehat, yaitu orang yang dapat membedakan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Tidak sedang berhadas besar. Kemudian, menggunakan air suci dan mensucikan. Kemudian yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Maksudnya apabila anggota wudhu yang terhalang contohnya terkena cat, nah itu akan mengakibatkan air terhalang sampai ke kulit. Maka apabila terkena cat ataupun yang lainnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Selanjutnya tentang rukun wudhu. Nah, rukun wudhu ini harus kita laksanakan agar wudhunya sah. Yang pertama adalah niat. Jadi wudhu harus didahului dengan bacaan niat. Kemudian juga ada membasuh muka. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku.
Selanjutnya mengusap kepala. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Jadi yang namanya rukun wudhu harus dilaksanakan secara tertib atau urut, tidak boleh diselang-seling atau tidak diurutkan. Selanjutnya tentang sunah-sunah wudhu. Nah, dalam mungkin seperti berkumur dan lain sebagainya, kita pelajari tentang sunah-sunah wudhu. Yang pertama siwak. Apa itu siwak? Siwak itu menggosok gigi sebelum wudhu. Nah, bagaimana hukumnya? Ini sunnah. Jadi kalian sebelum wudhu, apabila habis makan yang berserat kemudian yang terselip di gigi, boleh digosok giginya dulu. Nah, itu tapi ini hukumnya sunnah. Selanjutnya membaca basmalah sebelum wudhu. Selanjutnya ada membasuh kedua telapak tangan. Yang keempat berkumur. Kemudian yang kelima memasukkan air ke lubang hidung dan menyemprotkannya. Selanjutnya mengusap seluruh kepala. Kemudian selanjutnya mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Selanjutnya mendahulukan bagian kanan anggota wudhu. Dilaksanakan masing-masing 3 kali. Menghadap kiblat, menyilang-nyilangi jari tangan dan kaki, dan membaca doa sesudah wudhu. Itu diantaranya sunnah-sunnah wudhu. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, karena keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, tidur pulas sampai tidak tersisa sedikit pun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk yang mantap di atas ataupun tidak. Kemudian hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau sakit. Karena kacaunya pikiran disebabkan 2 hal ini jauh lebih berat daripada hilangnya kesadaran karena tidur nyenyak. Memegang kemaluan tanpa alat. Kemudian yang kelima adalah sentuhan kulit lawan jenis yang bukan muhrimnya. Dari itu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari tentang wudhu. Selanjutnya tentang mandi janabah. Apa sih ketentuan-ketentuan mandi janabah? Nah, mandi janabah adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat untuk menghilangkan hadas besar sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, mandi janabah ini sama dengan mandi yang lainnya. Bedanya, kalau mandi janabah itu disertai dengan bacaan niat karena sebab-sebab tertentu. Nah, apa saja? Yang pertama, melakukan hubungan suami istri. Kemudian keluar air mani baik disengaja maupun tidak. Selesai menjalani masa haid dan nifas bagi wanita. Kemudian orang Islam yang meninggal dunia kecuali yang mati syahid. Seorang kafir yang baru masuk Islam. Nah, itu sebab-sebab mandi janabah. Selanjutnya syaratnya. Syarat mandi janabah yang pertama adalah orang yang berhadas besar dan hendak melaksanakan sholat. Jadi ketika sebab-sebab tadi, orang tersebut dalam berhadas besar ketika mau melaksanakan sholat harus mandi janabah dulu. Selanjutnya tidak berhalangan untuk mandi. Kemudian ada rukun mandi janabah. Nah, rukunnya adalah mandi janabah niat terlebih dahulu, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya tentang sunnah mandi janabah. Nah, sunnah-sunnah yang pertama, membaca basmalah sebelumnya, berwudu sebelum mandi.
Kemudian menggosok seluruh badan dengan tangan. Mendahulukan bagian kanan saat menyiram, baru kemudian yang kiri. Yang kelima, menutup aurat di tempat yang tersembunyi atau kamar mandi. Nah, mandi janabah disunahkan mandinya di kamar mandi, bukan di tempat pemandian umum. Selanjutnya, tayamum. Nah, apa sih ini tayamum? Tayamum ini adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Nah, tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi janabah adalah sebagai rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, syarat-syarat tayamum. Sudah masuk waktu sholat. Kedua, kesulitan mendapatkan air atau berhalangan memakai air karena sakit dengan tanah atau debu. Kemudian tanah atau debu tersebut harus suci dari najis. Rukun tayamum yang pertama adalah membaca niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Selanjutnya, tentang sebab-sebab tayamum. Apa saja yang menyebabkan tayamum? Yang pertama, karena sakit yang tidak boleh terkena air. Kemudian, berada dalam perjalanan jauh yang sulit mendapatkan air. Selanjutnya, tidak mendapatkan air untuk wudhu. Kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu, buang air besar, buang air kecil, hilang akal, menyentuh kemaluan, itu akan membatalkan tayamum. Kemudian mendapatkan air sebelum melaksanakan sholat, maka tayamumnya menjadi batal. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan kali ini, untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mengamati videonya, tadi sudah dilihat videonya? Bisa dipahami? Bisa. Dari tayangan video tersebut, kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Ya, Atik mau bertanya tentang apa? Bu, kalau sedang sholat dalam kentut, batal nggak, Bu? Nah, pertanyaan yang luar biasa sekali. Sebelum Bruli menjawab, coba teman-teman
dan hadas kecil serta tata cara bersucinya. Dicari informasinya anak-anak? Nah sekarang Bu Nuning akan membagi kelompok kecil, berarti nanti masing-masing anak ada 4 atau 5 anak ya. Nah nanti masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan informasi yang kalian dapat ya dari mengumpulkan informasi tadi. Paham? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, diskusinya? Oke, sekarang coba masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu? Saya Ya, kelompok 2 silakan maju yang mewakili Mbak Asa. di kelompok 2 bahwa hadas besar merupakan keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Teman-teman, barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Saya kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan apakah membatalkan wudhu? Tak tahu kalau bukan muridnya. Sih, itu hasil dari kelompok kami. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, boleh duduk lagi. Ya, selanjutnya tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Selanjutnya kan Bu Nuning beri tugas ya. Tolong kerjakan soal-soalnya ya. Iya. Ya, kalau sudah dikumpulkan hasil mengerjakannya, iya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sangat luar biasa sekali keaktifan kalian tentang macam-macam hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalian lebih memahami lagi. Ternyata kalau sedang berhadas kecil harus bersuci dulu dengan cara apa? Berwudu ataupun tayamum. Apabila tidak ada air. Kemudian hadas besar juga ketika ada sebab-sebab yang menyebabkan berhadas besar, nah maka harus bersuci dulu dengan cara mandi janabah atau dengan tayamum. Betul sekali. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang sholat. Kalian nanti di rumah dipelajari dulu ya tentang sholat ya. Bisa dipahami? Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup dulu. Dipimpin berdoa ya. Ya, coba. Dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa